Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita, terkhusus untuk beribadah dan belajar serta bekerja, membantu orang tua dan lain-lain. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam video pembelajaran bersama saya Ustadz Harman dalam materi tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, pembelajaran 1, kewajiban dan hakku di sekolah. Selanjutnya kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pejuang-pejuang Islam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik anak soleh-soleh sekalian, sebelum kita belajar, mari kita membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, anak soleh-soleh sekalian, silakan dibuka bukunya pada halaman 47. Nah, sekolah adalah tempat anak-anak belajar, dan sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Nah, di sekolah anak-anak bertemu dengan ibu guru ataupun bapak guru ataupun ustadz ustazah yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, apa yang harus dilakukan agar anak-anak sekalian senang di sekolah? Lanjut. Nah, anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Nah, apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak pintar? Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, dan kemudian juga jawabannya insya Allah Ananda pasti tahu. Kira-kira apa yang Ananda lakukan agar menjadi seseorang yang pintar atau cerdas? Tentu. Nah, di sini kita akan membacakan sebuah teks yang berjudul Rahasia Anak Pintar. Apa sih rahasianya untuk menjadi anak pintar itu? Nah, setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Nah, ada anak yang pintar olahraga atau menari, ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Apakah bisa pintar tanpa berusaha? Nah, lanjut. Semua anak ingin pintar tentunya, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Kita dengarkan baik-baik ya anak soleh-soleh sekalian. Yang pertama adalah dengarkan saat guru menjelaskan. Jadi ketika ustazahnya itu menjelaskan di depan, maka yang harus Anda lakukan adalah mendengarkan dengan baik-baik, memperhatikan apa yang dijelaskan oleh ustazahnya. Yang kedua adalah kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Jadi jangan menunda-nunda tugas ya. Kalau ada waktu ya dikerjakan, seperti itu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Berbanyak membaca dan berlatih. Yang kemudian, jangan mudah menyerah. Jadi ketika ada tugas-tugas yang sulit, jangan langsung menyerah begitu saja, tetapi usahakan untuk bisa selesaikan tugas tersebut. Nah, selanjutnya bertanyalah kepada ustazahmu atau gurumu ya, jika mendapatkan masalah-masalah atau kesulitan. Selanjutnya, atur waktu belajarmu dengan baik. Jadi harus punya jadwal belajar di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah ya sudah ada jadwalnya, tinggal di rumah Anda sekalian bagaimana mengatur waktu untuk belajar. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Yap, kita akan amati rahasia anak pintar dan kita akan melihat kalimat-kalimat mana yang menunjukkan penyelesaian masalah. Yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih.
Yang keempat, jangan mudah menyerah. Yang kelima, bertanyalah kepada gurumu. Yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Yang ketujuh, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, beberapa kalimat-kalimat ini merupakan kalimat penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya, bisakah Ananda memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pernyataan berikut. Nah, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Nah, ingin tahu banyak tentang alam sekitar. Tapi ia tidak memiliki banyak buku. Kira-kira apa saran Anda? Nah, sarannya adalah sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan, sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Jadi inilah kasus yang dialami oleh Udin, dan saran kita itu seperti tadi. Nah, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis, tapi raketnya rusak. Kira-kira apa saran yang bagus untuk Lani? Nah, sebaiknya Lani membeli raket baru, atau jika tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Yap. Yang selanjutnya, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Nah, guru menari Dayu sedang sakit. Apa saran kita kira-kira kepada Dayu? Sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajari menari. Selanjutnya, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Tapi ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Kira-kira apa saran kita terhadap Siti? Nah, saran kita adalah sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik. Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Nah, kita lanjut pada halaman 50 ya. Pada halaman 50 dan 51 ya, silakan dilihat bukunya. Nah, Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Dengarkan baik-baik. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar, sisanya hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru memberi kertas baru? Nah, apa saranmu? Nah, contoh sarannya seperti ini. Sebaiknya bu guru tidak perlu memberi kertas baru, karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas. Nah, itu salah satu contoh saran terhadap permasalahan di atas ya. Selanjutnya, kita akan membantu Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Nah, perhatikan contoh berikut. Kertas tersedia itu titik-titik dikurang kertas terpakai sama dengan sisa kertas. Nah, yang kita tahu sisa kertas itu adalah 40. Kita misalkan kertas tersedia adalah 400. Jadi kertas terpakai itu tinggal kita kurangkan 400 dikurang 40. 400 kurang 40 berapa? Nah, 0 kurang 0 sama dengan 0. 0 kurang 4 itu tidak bisa, jadi kita harus meminjam ke 4. Jadi 10. Ya, 4-nya tinggal 3. 10 kurang 4 berapa anak soleh? 6. Nah, sekarang tinggal tunggu 3. Jadi kertas terpakai adalah 360. Nah, jadi tugasnya Anda sekalian adalah ya, pada halaman 51, buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal dan tentukan banyak kertas terpakai. Nah, jadi
Yang titik-titik yang ini adalah banyak kertas di awal, yang kemudian banyak kertas terpakai itu adalah titik-titik yang ini. Nah, yang harus Anda lakukan adalah membuat 5 kemungkinan, jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang harus Anda lakukan adalah menentukan nilai titik-titik dulu yang ini. Berapa saja kira-kira? Sesuai dengan seperti yang contoh tadi. Tadi Ustadz memberikan contoh itu 400, banyak kertas di awal. Sehingga untuk menentukan banyak kertas terpakai, tinggal nilai 400 di sini tadi kita kurangkan 40, seperti itu. Baru kita dapatlah hasil dari banyak kertas terpakai di sini. Jadi Ananda bisa menentukan nilai apa saja, berapa saja di titik-titik di sini. Ya kalau bisa ratusan. Setelah menentukan nilai apa saja di sini yang sekitaran ratusan, setelah itu nilai angka yang Ananda letakkan di sini dikurangi dengan nilai angka yang ada di sini. Dan nanti didapatlah angka yang ada di sini. Oke? Ya, silakan nanti dikerjakan tugas pada halaman 51 seperti yang saya contohkan tadi. Jadi saya ulangi lagi bahwa nilai kertas di awal itu, banyak kertas di awal itu boleh angka berapa saja. Yang penting cocok dengan banyak kertas terpakai setelah dikurangkan dengan sisa kertas. Seperti itu. Yap, sekira cukup pembelajaran hari ini. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya serta menjaga kesehatannya. Ingat tadi beberapa tips tentang bagaimana menjadi anak atau siswa yang pintar ada di teks pada halaman 48, dan itu bagus sekali teksnya. Ananda bisa contoh beberapa tips. Beberapanya adalah misalnya jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, memperhatikan saat guru menjelaskan, dan banyak membaca, juga banyak berlatih, dan beberapa contoh-contoh yang lain. Ya, itu. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.